Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 106 Ruang Roh Dunia. Kekuatan Spirit Formation. Hanya bisa digunakan oleh World Spiritis karena orang biasa tidak punya cara untuk menyentuhnya. Kekuatan pembentukan roh. Itu bukan kekuatan dari dunia ini. Itu datang dari dunia spiritual, dunia misterius. Spiritualis dunia menggunakan tubuh mereka sendiri untuk terhubung dengan dunia roh dan mereka menarik kekuatan pembentukan roh ke dalam tubuh mereka sebelum menggunakannya. Agar dapat terhubung dengan dunia roh, seseorang harus menggunakan kekuatan roh mereka sendiri untuk menciptakan ruang roh dunia di dunia spiritual mereka. Selama ruang roh dunia tercipta, mereka dapat membuka gerbang menuju dunia roh dan menggunakan kekuatan formasi roh. Jadi, yang perlu dilakukan Chu Feng adalah memadatkan kekuatan rohnya dan menciptakan ruang roh dunia. Itu adalah metode yang membutuhkan keterampilan ekstrim. Mereka harus memiliki kendali yang cukup atas kekuatan roh mereka dan itu juga akan menghabiskan banyak kekuatan roh. Itu adalah proses yang ekstrim. Itu seperti membangun rumah dengan kekuatan roh sebagai bahan bakunya. Kekuatan yang mengendalikan kekuatan roh mereka menentukan kualitas rumah itu. Akan tetapi, sama seperti Chu Feng mampu menggunakan metode tersebut dan memasuki dunia spiritualnya untuk menciptakan ruang roh dunianya sendiri. Dia menemukan dengan keheranan bahwa di dalam dunia spiritualnya sendiri, sudah ada ruang roh dunia yang dibangun. Apa ini? Pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki dunia spiritualnya sendiri. Dunia itu luas dan tak terbatas, dan ia seperti berada di antara bintang-bintang di angkasa. Namun, cahaya yang berkelap-kelip di sekelilingnya bukanlah bintang. Cahaya itu adalah untaian gas yang mengambang. Chu Feng dapat berjalan di udara dan berkelana kemanapun di dunia sesuai keinginannya. Ia dapat mencapai sudut manapun dan semuanya berada dalam genggamannya. Di depannya, tidak jauh dari Chu Feng, sebuah istana besar muncul. Istana itu sangat indah dengan warna-warna cemerlang dan cahaya yang menyilaukan seolah-olah terbuat dari kristal. Bentuknya juga sangat aneh. Tidak dapat dijelaskan, tetapi merupakan pemandangan yang sangat aneh yang berada di dalam dunia rohnya yang tak terbatas. Bentuknya memanjang dan ujungnya tidak dapat dilihat, seolah-olah memasuki dunia lain. Chu Feng yakin bahwa itu adalah ruang roh dunia. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana ruang roh dunia yang tak terbatas itu muncul di dalam dunia spiritualnya sendiri. Berapa banyak kekuatan spirit yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang world spirit seperti itu? Seberapa sempurna kendali seseorang untuk menciptakannya? Setidaknya, itu mustahil baginya untuk melakukannya. Hei, apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa kau tidak masuk saja, dasar bajingan? Berapa lama lagi kau akan membuatku menunggu? Tepat saat Chu Feng sedang bingung, sebuah suara manis tiba-tiba terdengar di ruang world spirit. Sangat menyenangkan untuk didengar dan itu adalah suara terindah yang pernah didengar Chu Feng. Namun, setelah suara itu terdengar, Chu Feng sangat terkejut karena dia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dia mendengarnya ketika dia mengira sedang bermimpi. Jadi semuanya nyata. Chu Feng merasa itu tidak masuk akal, tetapi dia tetap melompat langsung ke ruang roh dunia. Ruang roh dunia tampak seperti istana dari luar, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai menara tinggi yang menembus langit. Tidak ada pintu, tetapi Chu Feng dapat menembus dinding dan memasukinya. Setelah Chu Feng memasukinya, ia segera kehilangan kemampuan untuk berjalan kemanapun ia mau dan kemampuan untuk menjelajah ke arah cakrawala saat ia mendarat dengan kokoh di tanah. Chu Feng pernah melihat pemandangan di depannya sebelumnya. Dinding seperti kristal yang memanjang tanpa melihat ujungnya. Di dinding tertentu, ada pintu besar yang aneh. Di atas pintu-pintu itu ada lapisan rantai dan aura mengerikan terpancar dari dalam. Yang terpenting adalah di dekatnya, ada telur hitam besar. Pada saat itu, ia seperti cerewet dan berteriak tanpa henti pada Chu Feng. Bukankah itu semua yang dilihat Chu Feng hari itu dalam mimpinya? Namun, Chu Feng tahu bahwa dia tidak berada di alam mimpi. Itu adalah ruang roh dunianya. Ah, idiot Chu Feng, kamu akhirnya masuk lagi. Kau terlalu bodoh, terlalu bodoh. Kau tahu sudah berapa lama aku menunggumu? 15 tahun. Sialan. Bajingan kemampuan pemahamanmu jelek, kan? Benar-benar mengerikan. Suara yang menyenangkan untuk didengar itu terus bergema dari dalam telur hitam besar itu. Kata-katanya berantakan namun sangat enak didengar. Seperti anak kecil yang sulit diajak berurusan. Namun, yang paling penting adalah dia tidak hanya mengetahui nama Chu Feng, dia bahkan mengatakan bahwa dia telah menunggu Chu Feng selama 15 tahun. Hal itu membuat Chu Feng merasa sangat terkejut. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Chu Feng bertanya sambil mengamati telur hitam itu dari kejauhan dan tidak mendekat. Kamu ini, apaan sih? Kamu panggil aku, Milady Queen. Milady Queen oke. Aku telah berbagi penglihatan dan pendengaranmu di dunia spiritualmu.
Aku telah mengalami semua yang telah kau alami selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa namamu? Aku bahkan tahu semua yang telah kau lakukan. Di dalam telur hitam itu, terdengar suara tidak senang. Di dunia spiritualku. Kamu bilang kamu sudah menunggu di dunia spiritualku selama 15 tahun. Bagaimana kamu bisa masuk ke dunia spiritualku? Chu Feng cukup tercengang. Bagaimana aku tahu? Saat aku bangun, aku berada di dunia spiritualmu. Aku bahkan disegel oleh formasi roh terkutuk ini dan aku bahkan tidak bisa bergerak. Saat dia menggunakan aku, dia menyebut dirinya sendiri sebagai ratu. Kemungkinan besar itu yang dilakukan orang tua bajinganmu. Telur hitam itu terus berteriak. Lalu apakah kau tahu siapa orang tuaku? Siapa nama mereka? Dari mana mereka berasal? Di mana mereka sekarang? Chu Feng bertanya dengan saksama. Aku bahkan ingin menanyakan itu padamu. Sebaiknya kau tidak memberitahuku siapa mereka atau aku akan membuat mereka membayar harganya. Mereka berani menyegelku di dunia spiritualmu yang bau. Sialan. Meskipun suaranya sangat menyenangkan, Chu Feng dapat mendengar bahwa telur hitam yang menyebut dirinya Nyonya Ratu sangat marah saat itu. Dia bahkan dapat mendengar telur hitam itu menggertakkan giginya. Jadi orang tuaku membangun ruang roh dunia ini untukku. Mendengar kata-kata telur hitam itu, Chu Feng juga tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Omong kosong. Jika bukan orang lain yang membangunnya untukmu, apakah kau yang membangunnya? Bisakah kau membangun ruang world spirit yang begitu mengagumkan? Telur hitam itu menghantam Chu Feng. Jadi, orang yang membantuku membangun ruang roh dunia ini pasti sangat kuat, kan? Dan mereka juga seorang spiritualis dunia. Tanya Chu Feng. Tentu saja orang yang mampu menciptakan ruang roh dunia ini kuat. Tunggu, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan bahwa aku sangat lemah? Biar ku beritahu. Kalau bukan karena aku yang terluka, tidak ada yang bisa menyegelku. Tidak peduli seberapa kuat orang yang menolongmu. Selama aku tahu siapa orang itu, aku akan membuat mereka membayar harganya. Aku akan melakukannya. Egi, aku tidak pernah meremehkanmu. Aku hanya penasaran. Penasaran? Apa yang membuat penasaran? Tunggu. Egi. Kau telur ayam. Telur anjing. Bajingan. Kau harus memanggilku Milady Queen. Oke Egi. Bisakah kau memberitahuku siapa namamu? Dari mana asalmu? Jangan coba-coba mendapatkan informasi dariku. Bastard, dan memiliki karakter egg di dalamnya. Chu Feng awalnya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari telur hitam itu, namun kemudian, dia menemukan bahwa telur hitam itu menjawab dengan 3 jawaban tidak tahu untuk setiap pertanyaan. Mulutnya juga sangat rapat dan dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun, Chu Feng merasa bahwa jika seseorang dengan sengaja menyegelnya di dunia spiritualnya, pasti ada makna tersembunyi. Paling tidak orang itu tidak akan menyakitinya atau kalau tidak dengan cara yang dilakukan orang itu, mereka bisa saja membunuhnya terlebih dahulu. Mengapa mereka membantunya membangun ruang roh dunia dan kemudian menyegel sesuatu yang dapat menyakitinya? Itu hanya usaha yang sia-sia. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa orang itu tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, mereka akan membantunya dan dia merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah perbuatan keluarganya.